Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ada di KD 3.1. Apa saja yang akan kita pelajari tentang nilai mutlak ini? Nah, banyak sekali. Yang pertama, kalian akan tahu apa itu nilai mutlak, bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, selain persamaan nilai mutlak, ada juga yang namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, itu pun ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Langsung saja kita bahas. Oke, mari kita mulai pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Nancy Girisa. Saya adalah guru matematika dari SMA Negeri 2 Gorontalo. Oke. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Nah, berapakah nilai dari nilai mutlak negatif 4? Apa maksudnya? Ya, nah, nilai mutlak dari negatif 4 itu artinya kita diminta untuk menentukan berapakah jarak bilangan negatif 4 dari titik 0. Nah, pada garis bilangan terlihat bahwa jarak dari negatif 4 ke titik 0 itu adalah 4 satuan, sehingga nilai mutlak negatif 4 itu akan bernilai 4. Oke. Bagaimana dengan nilai mutlak 4? Nah, tentu saja hal yang sama juga berlaku. Jarak bilangan 4 dari titik 0 pada garis bilangan itu akan bernilai positif 4. Sehingga nilai mutlak 4 itu adalah 4. Oke. Nah, nilai mutlak negatif 27 akan bernilai 27. Ada yang tahu kenapa? Ya, benar sekali. Jadi, kenapa dia bernilai 27? Karena bilangan negatif 27 akan berjarak 27 satuan ke arah kiri dari titik 0. Begitu juga nilai mutlak 175 akan bernilai 175. Nah, dari sini apakah kalian sudah punya gambaran tentang apa itu nilai mutlak? Nah, nilai mutlak adalah secara geometris, nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Ya, jadi nilai mutlak dari suatu bilangan tidak akan bernilai negatif. Karena namanya jarak, tidak akan ada yang bernilai negatif, ya. Oke. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan nilai mutlak? Pernahkah kalian berpikir apa sih kegunaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari? Di mana sih kita menggunakan konsep nilai mutlak? Nah, misalkan ada anak namanya si Abeng ya. Si Abeng ini rumahnya terletak di Buladu. Nah, kita tahu di sebelah timur Buladu ada Kelurahan Dembe 1 yang berjarak 10 km. Kemudian di sebelah barat dari Buladu itu ada Ipilo yang juga jaraknya 10 km dari Buladu. Nah, misalkan pada suatu hari si Abeng ingin ke rumah temannya yang terletak di Dembe 1. Nah, saat dia berjalan sejauh 3 km, tiba-tiba si Abeng mendapat telepon bahwa rumah neneknya yang ada di Kelurahan Ipilo itu kebanjiran. Nah, otomatis si Abeng berbalik arah dan pergi menuju Ipilo. Nah, dia kemudian membantu neneknya bersih-bersih. Setelah itu, dia berniat kembali ke Buladu. Setelah berjalan sejauh 5 km, dia singgah di pom bensin. Nah, saat di pom bensin, si Abang memikirkan dua hal. Yang pertama, dia berpikir, berapakah jarak Abeng dari rumah ke
Kemudian pertanyaan yang kedua yang ingin ditanyakan adalah berapakah total jarak yang dia tempuh? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari saya jelaskan. Jadi kita misalkan ada misalkan ya, jarak pada perjalanan pertama dari Buladu ke arah Dembe, si Abeng berjalan sejauh 3 km ke arah timur. Kemudian dia berbalik arah menuju Ipilo. Nah, berapakah jarak yang ditempuh? Tentu saja jarak yang ditempuh adalah 3 km ditambah 10 km, maka totalnya adalah 13 km ke arah barat. Nah, kemudian dari Ipilo dia berjalan lagi ke arah Buladu sejauh 5 km ke arah timur. Nah, kita bisa mengilustrasikan situasi ini dengan suatu garis bilangan. Kita menganggap Buladu adalah titik 0, kemudian Dembe 1 itu terletak di sebelah timur sejauh 10 km, kemudian Ipilo juga terletak di sebelah barat sejauh 10 km. Nah, pada garis bilangan, sebelah timur itu menunjukkan arah positif, kemudian sebelah barat menunjukkan arah negatif, ya. Nah, berapakah jarak Abeng dari rumah? Tadi si Abeng berjalan sejauh 3 km ke arah timur, berarti dia akan bernilai positif. Kita tuliskan 3 km. Kemudian dia berjalan sejauh 13 km ke arah barat. Kalau ke arah barat tadi berarti dia akan bernilai negatif, maka kita tuliskan negatif 13 km. Nah, kemudian dia berbalik arah lagi ke arah timur sejauh 5 km, maka ini akan bernilai positif. Kita tuliskan positif 5 km. Maka jarak Abeng dari rumah adalah 3 km kurang 13 km tambah 5 km. Nah, ternyata jarak Abeng dari rumah adalah negatif 5 km. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan arah si Abeng dari rumah. Nah, karena dia terletak di sini ya, berarti dia berjarak 5 km ke arah barat. Tadi negatif itu menunjukkan arah barat ya, kalau pada garis bilangan. Nah, pertanyaan yang kedua, berapakah total jarak yang ditempuh Abeng? Oke. Nah, tadi dia berjalan sejauh 3 km ke arah Dembe 1. Kemudian dia balik arah lagi, tapi yang dia minta jarak total berarti tetap kita tuliskan tambah 13 km, kemudian tambah lagi 5 km. Jadi total jarak perjalanannya adalah hasil dari 3 km tambah 13 km tambah 5 km. Nah, totalnya adalah 21 km. Ini akan bernilai positif atau negatif? Dia akan selalu bernilai positif. Nah, apa bedanya dua hal ini? Yang manakah yang kita sebut sebagai nilai mutlak? Oke, ya benar ya. Jadi, yang menjadi nilai mutlak itu yang ini ya. Saat kita mengabaikan tanda negatif yang menunjukkan arah, maka kita secara tidak langsung sudah masuk pada konsep nilai mutlak. Jadi ada konsep nilai mutlak di sini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, nilai mutlak itu adalah jarak atau nilai dari suatu bilangan tanpa memperhatikan arah atau tanpa memperhatikan nilai negatifnya. Jadi nilai mutlak akan selalu bernilai positif. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.